Mertuaku mantan pelacurku. Namaku Herianto, namun karena aku masih keturunan Cina, sehingga aku sering dipanggil dengan panggilan Acong. Aku sendiri tak tahu, apa arti sebenarnya dari kata Acong, karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Sampai usiaku 25 tahun, aku belum menikah. Tentu saja, untuk menyalurkan aspirasi bawah, terpaksa aku harus menyalurkannya pada perempuan malam atau pelacur. Kali Jodoh adalah tempat pelarianku. Di sana, ada seorang pelacur cantik dan merupakan salah seorang primadona. Namanya Westi. Usianya sudah kepala 3, namun keadaan fisiknya, terlihat jauh lebih muda dibanding usianya. Wajahnya cantik, bodinya seksi, senyumnya sangat menggoda setiap lelaki yang melihatnya. Pertama kali aku melihatnya, aku sudah langsung terpesona. Dan aku tak percaya, ketika Hesti memberitahuku kalau usianya sudah lebih dari 30 tahun. Bahkan, hampir 35 tahun. Ah, jangan bercanda, Mbak. Aku tak percaya, wanita secantik dan semuda Mbak, sudah berumur 30 tahun, kataku tetap tak percaya. Lalu, menurutmu usiaku berapa? Ya, paling tidak seusia denganku. Memangnya berapa umurmu? 25. Westi tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kau lebih pantas jadi anakku, Chong. Anakku saja sekarang sudah berumur 18 tahun. Ah, aku tak percaya. Ya sudah kalau kau tak percaya. Aku tak peduli berapapun umurmu. Yang pasti, bagiku kau adalah bidadari cantik. Pertama kali aku melihatmu saja, aku sudah jatuh hati, Mbak. Kau boleh mencintaiku dan mendapatkan kehangatan tubuhku, tetapi kau tak akan dapat memilikiku. Kenapa memangnya? Bukankah sudah kukatakan tadi? Aku sudah beranak, tentu saja aku pun sudah bersuami. Lalu, kenapa kau harus menjadi wanita penghibur? Kenapa tidak suamimu saja yang bekerja mencari uang? Tanyaku ingin tahu, apa alasan Westi memelacurkan diri. Padahal, dia mengatakan punya suami. Dan yang tak aku mengerti, apakah suaminya tidak cemburu dan marah mengetahui istrinya menjadi pelacur yang harus melayani lelaki lain. Suamiku memang bekerja. Namun apalah artinya penghasilan seorang kuli serabutan? Hidup di Jakarta ini, perlu banyak biaya. Kalau hanya mengandalkan gaji suamiku yang hanya seorang kuli, mana bisa cukup untuk membiayai rumah tangga dengan 3 orang anak? Jawab Westi memberi alasan. Aku bisa menerima alasannya. Dan pula, aku tak peduli dengan suaminya. Malah kalau suaminya berpenghasilan besar dan Westi tidak menjadi pelacur, mana mungkin aku bisa bertemu dengannya. Aku harus bersyukur, karena penghasilan suami Westi kecil, sehingga aku bisa bertemu dan menikmati kehangatan serta kenikmatan darinya. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Westi ternyata menerimaku dengan hati gembira. Malah, kadang Westi sepertinya berusaha menyenangkanku. Dia mau melayaniku 2-3 kali. Bahkan jika aku datang, Westi langsung mengajakku ke kamar dan langsung berpesan pada mucikarinya kalau untuk malam itu dia tak mau menerima tamu lain. Tak terasa, hampir 2 tahun lamanya aku menjadi langganan tetap Westi. Hubungan kami pun tak ubahnya seperti kekasih saja. Walaupun aku sedang tak punya uang, Westi tetap mau menerima dan melayaniku dengan senang dan tulus. Sampai suatu hari, Westi tidak datang ke Kali Jodoh. Aku jadi uring-uringan dibuatnya. Padahal, hasrat birahiku sudah tak tertahankan lagi. Aku memang bisa saja mencari gantinya, namun bagiku, tak ada wanita lain sehebat Westi. Itu sebabnya, akhirnya aku harus membendung hasratku. Tetapi, ketika keesokan malamnya aku kembali datang, Westi belum juga datang ke tempat itu. Aku bahkan hanya diam saja. Aku sudah berusaha menanyakannya pada mucikarinya, namun sang mucikari pun tak tahu apa sebabnya Westi tidak juga datang. Aku berusaha untuk bertahan dengan sabar. Namun sampai seminggu, aku tak juga berhasil menemukannya. Aku jadi frustasi dibuatnya. Sebab bagiku, Westi tak ubahnya seorang kekasih. Dan memang selama ini dia telah menunjukkan sikapnya yang intim tak ubahnya seorang kekasih padaku. Suatu hari, saat aku sedang jalan-jalan di pantai aku bertemu dengan seorang gadis cantik berkulit hitam manis. Kami pun berkenalan, dan aku mengetahui namanya Emilia. Sejak pertemuan itu, aku dan Emilia pun jadi sering mengadakan pertemuan. Biasanya, kami lakukan jika hari Sabtu malam minggu. Karena hari Sabtu aku tidak bekerja. Begitu pula dengan Emilia. Dan umumnya percintaan anak muda zaman sekarang, apalagi aku pun sering melakukan dengan Westi. Setelah 3 bulan lebih kami tidak berhubungan, suatu hari ngajak Emilia pergi ke sebuah pesta ulang tahun salah seorang temanku.
Emilia tidak keberatan. Maka kami pun pergi menghadiri pesta ulang tahun salah seorang temanku. Pesta ulang tahun itu berjalan meriah. Hingga baru larut malam acaranya selesai. Mau tak mau, demi keamanan akhirnya kuputuskan untuk menginap. Dan kuajak Emilia menginap juga. Mulanya Emilia hendak menolak, namun setelah kubujuk dan kurayu, akhirnya Emilia pun menurut. Oleh temanku, aku diberi sebuah kamar untuk tidur istirahat. Dan di kamar itulah, kuajak Emilia melakukan hubungan badan. Lagi-lagi, semula Emilia menolak dengan alasan takut. Apa yang kau takutkan? Tanyaku. Kita belum menjadi suami istri, Mas. Percayalah, Emi, aku sangat mencintaimu. Tak mungkin aku meninggalkanmu. Aku pasti akan bertanggung jawab. Sungguh. Ya, kau tidak akan meninggalkanku setelah aku menyerahkan kehormatanku, Mas. Percayalah. Sambil terus merayu, aku pun tak tinggal diam. Kupeluk dan kucumbui dirinya. Sehingga membuat Emilia melengu disertai tubuh menggelinjang. Mas Harry, desisnya Syahdu. Ya, kumohon, jangan kau permainkan aku. Percayalah, sayang, aku tak akan mempermainkanmu. Aku akan bertanggung jawab. Emilia akhirnya diam, membiarkan aku mencumbui dirinya. Bahkan, dia pun tetap diam, ketika tanganku mulai nakal bergerak melakukan belayan dan remasan pada bagian-bagian tubuhnya yang sensitif. Yang membuatnya akhirnya merintih dan mengerang kenikmatan. Mas Harry, aku tak tahan, bisiknya. Aku mengerti apa yang diinginkannya. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, aku pun langsung melucuti seluruh pakaiannya. Lalu sambil terus mencumbuinya, kubimbing tubuhnya ke atas tempat tidur. Kurebahkan tubuhnya yang sudah polos. Kemudian, aku pun melepaskan seluruh pakaianku hingga polos. Tak tertutup sehelai benang pun. Dan malam itu, kurenggut kegadisan Emilia. Setelah semuanya selesai, Emilia pun tampak menangis. Mungkin dia menyesal karena kegadisannya telah kurenggut. Karena itu, aku pun berusaha menghibur dan meyakinkannya, kalau aku benar-benar akan bertanggung jawab. Untuk membuktikan janjiku dan juga tanggung jawabku, aku pun meminta pada kedua orang tuaku untuk melamar Emilia. Aku tak ikut, karena memang aku sedang sibuk. Dan lamaranku pun diterima oleh kedua orang tua Emilia. Bahkan, antara kedua orang tuaku dengan kedua orang tua Emilia sepakat menentukan hari pernikahan kami. Saat hari pernikahan hendak dilangsungkan itulah, aku pun tahu siapa orang tua Emilia, terutama ibunya. Ternyata, Emilia adalah anak Westi, pelacur langgananku. Namun karena saat itu banyak orang, kami pun pura-pura tidak saling mengenal satu sama lain. Baru setelah kami kembali bertemu di Kalijodo, kami membicarakan masalah itu. Bagaimana kau bisa berkenalan dan bertemu dengan anakku? Tanya Westi ingin tahu. Kami bertemu di supermarket. Aku tak tahu kalau Emi adalah anakmu. Kalau aku tahu, desahku dengan wajah murung. Ah, semua sudah terjadi. Tak mungkin aku membatalkannya, walau sebenarnya aku lebih mencintaimu ketimbang anakmu. Westi tampak menarik napas panjang dengan wajah murung. Sepertinya, dia juga merasa berat melepaskan aku, apalagi yang akan menjadi istriku adalah anaknya. Bahkan, akhirnya kulihat Westi menitikkan air mata. Kau menangis, kenapa, tanyaku. Jujur saja, sebenarnya aku pun mencintaimu, Harry, hanya kaulah lelaki yang mampu memberiku kepuasan dan juga kebahagiaan. Yang selama ini tak pernah kudapatkan dari lelaki manapun, termasuk suamiku. Itu sebabnya, meski kau tak membayarku pun, aku mau melayanimu. Tetapi tak lama lagi, kau akan menjadi suami anakku. Dan aku tak akan mendapatkan lagi kepuasan dan kenikmatan darimu. Aku pun mengerti perasaanmu. Sebagaimana engkau, aku pun pasti akan sangat merindukan kehangatanmu. Untuk memuaskan perasaan kami, malam itu kami pun kembali bercumbu rayu sepuasnya. Dan bagaikan tak pernah puas, kami mengulang dan mengulang. Sampai kami sama-sama lemas dan tak mampu lagi melakukannya. Kami pun tidur dengan saling berpelukan bagai tak ingin terpisahkan. Akhirnya sesuai dengan rencana, aku dan Emilia pun menikah. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan, aku pun memilih mengontrak sendiri. Tetapi, rupanya bayangan Westi yang kini sudah menjadi mertuaku, tak dapat kulupakan begitu saja. Terlebih kalau aku sedang berhubungan badan dengan Emilia yang tak sehangat dan semenggairahkan ibunya. Seketika aku pun kembali teringat akan Westi. Semakin hari, aku pun semakin bertambah tak mampu melupakan ibu mertuaku. Walau aku telah berusaha mengekang hasratku sedalam mungkin, namun tetap saja aku tak mampu melupakannya. Malah semakin ku coba mengekangnya, semakin kuat hasratku kepadanya.
Hingga akhirnya, suatu malam aku nekat pergi ke Kalijodo di mana Westi membuka praktek. Westi kaget melihat aku menemuinya. "Harry, kenapa kamu kemari?" tanyanya. "Aku merindukanmu, Westi. Aku sudah berusaha untuk melupakanmu, karena kini aku adalah suami anakmu. Namun semakin ku coba untuk melupakanmu, semakin kuat saja hasratku kepadamu mendera jiwaku." Westi terdiam dengan wajah menunduk. Lalu dengan didahului helaan napas panjang, dia berkata, "Jujur saja, aku pun merasakan hal yang sama, Harry. Aku juga tak bisa melupakanmu." Sambil berkata seperti itu, Westi langsung memelukku dengan erat. Menciumi bibir dari sekujur tubuhku dengan penuh gairah. "Cukup lama aku memendam hasratku, Harry. Tak ada seorang lelaki pun yang bisa menggantikan dirimu. Aku juga, Westi. Aku pun merasakan hal itu. Aku merasa, tak ada seorang wanita pun yang bisa menggantikan dirimu di hatiku." Kami pun bercumbu dan bergelut dengan penuh gairah yang membara. Gairah cinta dan hasrat birahi yang sudah sekian lama terpendam. Dan kini ingin kami salurkan sepuas-puasnya. Sejak pertemuan malam itu, aku dan Westi pun kembali menjalin hubungan secara diam-diam. Hampir setiap malam, aku datang mengunjungi Westi di Kalijodo. Kemudian memadu hasrat birahi yang ada. Sehingga sesampainya di rumah, aku pun jadi tak bergairah lagi melakukan hubungan badan dengan Emilia. Dan itu membuat Emilia akhirnya jadi curiga. Emilia pun berusaha untuk mengorek keterangan dariku. Namun dengan cepat dan tepat, aku memberikan alasan yang masuk akal. Sehingga Emilia pun akhirnya percaya kalau aku tak berhasrat untuk menyetubuhinya karena capek setelah seharian bekerja. Tetapi rupanya, Emilia tak percaya begitu saja. Apalagi aku sering pulang larut malam. Dan suatu hari, tanpa ku ketahui Emilia diam-diam mengikutiku. Aku yang tak menduga diikuti tenang-tenang saja melangkahkan kakiku ke Kalijodo. Dan tenang-tenang saja aku menemui Westi yang menerimaku dengan penuh gairah. Lalu seperti biasanya, kami pun kembali melakukan hubungan. Saat aku dan Westi tengah asyik mendaki puncak kenikmatan, tiba-tiba pintu kamar di mana kami berada terbuka. Dan pada saat itu, terdengar suara Emilia menjerit histeris saat melihat aku dan ibunya dalam keadaan sama-sama telanjang tengah bergelut di atas ranjang. Tidak, aku dan Westi terkejut dan spontan menghentikan permainan lalu menengok ke arah pintu. Dan betapa kagetnya kami, setelah mengetahui siapa yang membuka pintu. "Emi," desisku. "Emi." Westi pun tak kalah kaget. Cepat kami turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaian kami masing-masing. Lalu kami berusaha mengejar, namun Emilia telah pergi jauh meninggalkan kami. Sejak kejadian itu, Emilia pergi entah kemana. Dan buntut dari kejadian itu, Westi pun diceraikan oleh suaminya. Sedang aku, harus mencari Emilia yang ternyata sedang mengandung anakku. Entah harus kemana aku mencarinya.